sekarang kita akan melakukan interview kepada Intan siapa panjangannya? Dan Putri Maharani Prastiani. Oke. Jawa banget ya? Iya, aku emang orang Jawa, Kak. Enggak, maksudnya ada keturunan sultan kayak gitu-gitu. Yang aku tuh yang dari ayah ada Radennya, cuman itu sih itu ya. Beneran kakek langsung. Iya. Yang nenek. Bukan kayak buyut. Bukan. Gila ya. Soalnya kayaknya ada juga anak ete tuh yang Noroha, Kak Sofi. Ya. Oh, iya. Itu juga kayaknya keturunan sultan gitu. Wow. Wah gila sih, serem-seremnya anak ete. Rumahnya yang aku tuh emang beneran rumah adat Jawa yang joglo gitu loh. Jadi yang ada aulanya dulu di depan besar. Oh, iya. Terus masih banyak ukiran-ukiran kayak gitu lah pokoknya. Oh, emang ini ya kayak rumah turunan gitu ya? Tapi serem nggak? Serem. Dan sekarang karena udah meninggal kan dua-duanya, jadi udah kosong itu dan nggak ada yang mau nempatin. Jadi paling kalau dari paman, bude gitu tuh pada piket untuk bersihin si rumah itu, dan paling dipakainya karena ada aulanya juga, itu dipakai buat ngumpul waktu hari raya gitu. Tapi yang tinggal nggak ada? Nggak ada yang mau? Nggak ada. Nggak mau dijual juga? Pada nggak setuju karena kan mandangnya sebagai peninggalan gitu. Jadi dirawat aja. Tapi serem juga, mesti kayak udah rumah zaman dahulu, terus makin gak ditinggalin makin serem gak sih? Serem sih Kak, banget, serem banget. Ada yang pernah ngeliat penampakan? Kalau kata tante-tante aku, paling suara eyang itu sih. Oh, suara eyangnya langsung? Iya. Suara kan mereka kan juga kecilnya kan tinggal di situ, jadi kayak kalau malam gitu katanya ada suara eyang minta apa gitu. Minta apa? Kayak minta dibukain, kadang waktu itu minta dibukain pintu atau minta dibikinin apa gitu, kayak suara gitu. Agak serem banget. Tapi aku belum pernah ngalamin sih, alhamdulillah ya. Serem banget. Maksudnya bukan yang kayak gue jadi parno deh, itu suara apa sih? Kayak ada orang nyanyi gitu loh. Iya bener ya. Iya gak sih? Terus kayak lagu-lagu Jawa gitu deh. Apa enggak? Iya, aku juga dengar. Itu orang ngamen gitu kan? Orang ngamen ya? Iya. Nggak, masalahnya lagunya tuh nada-nada Jawa gitu. Iya. Oh, oke. Jadi ampun Tuan Putri. Kalau di Jawa tuh manggilnya apa Putri? Doro. Iya. Doro tuh artinya nyonya. Iya. Doro bisa nyonya, bisa tuan, bisa nona gitu. Nona. Kayaknya majikan gitu. Oh, Doro orang. Oke, jadi pertanyaan pertama. Ih, takut banget. Kita akan melakukan sidak untuk melihat apakah layak. Orang kenapa mau jadi kadif, kepro? Kan biasanya kalau nggak tahu ya, cuman kayak kalau dari yang stigma di Indonesia secara general ya cewek itu biasanya ngikut. Cewek tuh biasanya kalau jadi ketua tuh belum dianggap yang apa ya? Umum ya sih. Belum dianggap umum, dan juga masih kebanyakan orang-orang lihat kalau ketua tuh harus cowok, ya istilahnya kayak aja deh, kayak presiden kalau bisa cowok gitu kan. Kalau waktu itu Megawati kan udah pernah, tapi nggak tahu sih nggak gitu juga. Cuman rata-rata biasanya yang kalau yang pemimpin tuh cowok. Kalau Ran tuh kenapa? Nanti gue ceritain gue kenapa mau jadi ketua Keprov. Ya udah, silahkan. Jadi waktu itu kan aku sempat tanya Kak Rifka tentang karir pet gitu kan. Nah, Kak Rifka kan jawab kalau kakak tuh tertariknya ke komputer network sama project management gitu kan. Nah, aku tuh juga tertarik. Jadi dari situ aku tertarik kalau kayaknya aku juga pengen deh ke arah project management gitu. Terus dari situ kayak aku tuh jadi cari-cari kegiatan yang bisa ngasah kemampuan project atau people management aku, atau bisa buat ajang nunjukin skill aku di situ gitu loh. Jadi dari situ aku
mikir apakah kan waktu itu kan juga deket-deket pergantian BP juga kan, terus kayak aku mikir apakah aku nanti bakal nge-BP, terus kalau nge-BP bakalan di mana gitu. Nah aku tertarik untuk nge-BP karena itu tadi rasa kemampuan aku di project atau people management. sorry Terus kenapa ke prof? Karena setelah ngurusin waktu itu kan aku sempat inisiatif buat volunteer buat ngurusin course yang CCNA itu, karena kan aku juga butuh tuh. Jadi aku waktu itu dapat pengalaman di situ dan menurutku kayak seru deh kalau ngurusin hal-hal yang kayak gini. Selain kita dapat manfaatnya juga dari kegiatan sertifikasi, terus kita juga dapat istilahnya exposure atau relasi ke orang-orang kayak instruktur dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya aku kayaknya bakal tertarik deh kalau misalkan nanti ditawarin atau dapat kesempatan buat jadi kadif Prokto. Oke. Langsung ditembak. Kalau gue sendiri, gue tuh kayaknya bukan 100% cewek. Nggak tahu kenapa, cuman gue tuh tipe orang yang suka memimpin gitu. Gue tuh apa ya, lebih suka ngekonsep, lebih suka nge-manage orang, lebih suka ngasih kerjaan. Maksudnya lebih suka nge-manage ya, jadi bagi-bagi tugas, tapi ngekonsep tapi bagi-bagi tugas gitu. Jadi emang suka leadership, terus emang suka ngomong, jadi ngambil si jabatan ini. Dan juga emang tertarik ke arah sertifikasi. Jadi dulu tuh pas zamannya AERAS, sebenarnya udah banyak banget itu yang training yang sertifikasi, udah banyak banget di open. Cuman dari yang gue lihat sendiri belum banyak ditekenin akan pentingnya si sertifikasi ini kan. Sedangkan gue dulu tuh lebih ke arah apa ya, lebih ke arah nggak ada arah gitu. Maksudnya kayak kok gue ngerasa udah di semester ini belum kebayang ya apa yang mau dikerjain di ke depan. Terus kayaknya kalau misalnya gue lihat dari requirement open track itu, kok gue nggak masuk kualifikasi, selalu pasti nggak masuk kualifikasi, kenapa gitu loh. Ya udah, jadi magang masuknya pun orang dalam, karena ya nggak masuk kualifikasi kalau mau yang bayar. Terus gue lihat emang requirement-nya banyak yang memerlukan sertifikasi. Dan juga jadi tuh om gue dia kerja jadi pre-sales juga, pernah jadi pre-sales. Terus dia bilang sama gue, Rip, kalau misalnya lo mau jurusan komputer, lo tuh harus punya sertifikasi yang kayak gini. Terus kok itu kayak Lisda ya? Itu Lisda bukan sih? Bukan ya? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Mirip banget. Nah jadi kayak om gue juga nekenin, Rip, lu nggak boleh asal belajar doang, karena kalau di jurusan lo ini butuh sertifikasi IT. Gitu, buat masuk company. Dan ya udah, jadi gue ambillah opportunity ini gitu. Dan gue juga mau matahin stigma cewek tuh nggak bisa jadi pemimpin. Gue mau matahin stigma itu dengan gue nunjukin dari hal sesimpel untuk mimpin suatu organisasi, suatu bagian dari organisasi, dari ya startnya dari si divisi keprofesian ini. Jadi kayak ya udah, let's go gitu. Itu sih lebih ke arah situ sih. Tapi emang paling penekanannya lebih ke arah ini sih, gue pengen nunjukin cewek tuh bisa kok ambil bagian dalam kepemimpinan gitu. Gitu. Karena kalau gue mikir ya, kebanyakan kalau misalnya emang yang mimpin tuh semuanya cowok, ya gimana mau berkembang gitu loh. Karena orang tuh nggak cuma cowok doang gitu loh. Ya kan, kalau lu cuma ngandelin cowok doang ya perkembangan bakal lambat, karena lu nggak manfaatin SDM yang ada. SDM cewek tuh keren-keren juga gitu. Gitu. Terus berarti nanti ke depan bakal jadi ketua
kedua keprofesian gantiin Ripka Tiarma. Oke. Pasti bisa lebih keren sih. Amin. Nanti kalau gue kan nyetak 17 orang sertifikasi. Aduh. Kalau bisa 70. Aduh, amin sih, bisa. Kan udah mulai sebenarnya bisa juga. Sebenarnya ada kemungkinan lebih dari 17. Kayak 30 bisa juga karena yang draft ini semuanya kan udah jalan kan. Sebenarnya tinggal metik hasilnya doang aja gitu loh untuk yang divisi selanjutnya. Gitu. Terus nanti kalau misalnya jadi ketua mau mimpin ke prof ke arah gimana nih gaya kepemimpinannya? Gaya kepemimpinan ya? Ya mau arah yang fun atau mau gaya yang berwibawa atau gaya yang galak atau gimana? Sebenarnya tuh kalau pengen yang fun, cuman kayaknya tuh aku bukan tipe orang yang apa ya nggak bisa berinteraksi. Cuman kalau aku sendiri terus harus ngehandle banyak orang di saat bersamaan tuh kayaknya aku bukan tipe orang yang bisa fun kayak kakak gitu loh. Jadi kayaknya sih aku bakalan ke arah yang nggak fun, cuman Kenapa sih? bukan yang fun gitu, cuman pengen memastikan aja bahwa staff aku nurut dan bisa mencapai bisa ngerjain kerjaan-kerjaan yang aku kasih dengan baik. Tapi kalau buat fun, saya tuh pengen kan, tapi itu aku bukan orang kayak gitu kan. Maksudnya kenapa nggak kayak gitu loh? Soalnya kalau misal ngomong one on one kayak gini mungkin bisa ya biasa aja gitu. Cuman ketika udah ngomong sebagai center of attention gitu, yang aku ngomong terus ada banyak orang yang dengerin gitu tuh kayak aku jadi nggak bisa untuk jadi fun gitu loh kak. Kenapa? Karena kenapa ya kak? Karena nggak tahu, mungkin aku yang grogi atau ya karena grogi jadi nggak bisa nyantai, jadi jatuhnya bawaannya jadi kaku atau nggak fun. Tapi aku berusaha untuk memastikan bahwa apa yang mau aku sampaikan tuh bisa tersampaikan dengan baik. Iya. Kakak yang BTI-nya apa sih? Dia mau kah? Iya ya, itu tuh, lihat tuh. Itu kenapa orang ngumpul deh? Tulisannya apa sih? Agar kesatuan hati yang kuat. Agama ya? Ada organisasi namanya mengucapkan selamat Ramadan itu Mengucapkan selamat Ramadan. Kirain demo guys. Ternyata mereka mau mengucapkan selamat Ramadan. Berhappen ya Ramadan itu. Cuman kayak serem gitu loh nadanya kayak mau demo gitu loh. Ini sebenarnya yang nanya MBTI itu gak cuma Ran doang. Bahkan pas gue narik si siapa Peo juga nanya, kakak MBTI-nya emang tertarik banget lah sama MBTI, dia mah emang beneran. Oh iya, orangnya MBTI banget. Jadi kayak semua orang ditanyain MBTI. Dia ditanyain terus dianalisis gitu. Peo lo kenapa sih? Dia nanyain MBTI-nya apa sih kayak gitu kan. Kalau gue sih nggak tahu ya. Gue 50% kalau dites. Iya. Kayak sama I-nya. Iya. Aku I-nya 91%. Berarti udah akurat banget. Yeah. Dan selalu dapatnya tuh INTP. INTP tuh ngapain? Lebih ke arah INTP, I-nya introvert, N-nya itu dia lebih imajinatif gitu, T-nya thinking, kan F-nya feeling tuh. Aku lebih ke thinking, P-nya kalau J kan dia kayak terplanning gitu kan orang. Kalau P itu lebih ke improvisasi banget lah orang. Iya. Kakak apa? E? Tengah-tengah. Jadi kadang E, kadang I. Oh iya. Iya. Jadi kakak kayak
orang tuh bisa banget untuk berinteraksi gitu deh. Oh, karena gue ini sih apa? Karena gue tuh dua hal utama yang gue pegang itu tuh love technology and love people. Iya. Jadi apapun yang berurusan sama people, gue tuh lebih mengengage ke orang langsung dibanding di engage. Oke. Gue tipe orang yang mengengage gitu. Karena menurut gue seru aja berkomunikasi sama orang tuh seru. Aku menganggap seru berkomunikasi sama orang ketika one on one kayak gini. Oh iya. Tapi ketika aku yang harus ngomong di depan umum kayak jadi grogi gitu. Oh, sebenarnya karena nggak biasa nggak sih? Bisa jadi sih. Ya kan? Iya. Jadi leader sendiri untuk mempertimbangkan aspek-aspek logis maupun emosional juga harusnya udah bisa gitu. Jadi nggak ada salahnya sih kalau cewek untuk jadi leader. Ya, oke. Kalau gue sendiri berpikir kalau bisa nyimbangin emosi dan juga logika kayaknya bakal lebih bagus lagi dibanding cuma ngandelin logika doang sama ngandelin emosi doang. Tapi gue belum bisa membuktikannya karena gue sendiri masih proses on it. Jadi kalau di Keprof kemarin sih gue usahain antara emosi dan juga logik tuh bisa seimbang. Gitu, antara ini orang-orang yang demo soal pembayaran training itu gue harus demo gak? Ya, dia ini ngomongnya secara halus. Dia ngomongnya lewat apa? Lewat sekjen ya. Oke. Nah, jadi harus bisa nyimbangin. Harus bisa, kalau logiknya ya bodo amat lah, logiknya lu aja kagak masuk gitu kan. Ya gue bodo amat, cuman gue harus juga nyimbangin emosinya. Kayak lu demo itu kenapa alasannya? Kayak perlu nyimbangin juga antara itu. Kalau misalnya bener, ya mungkin bisa gue pertimbangin. Tapi kalau misalnya nggak bener, ya nggak usah dihirauin gitu. Ternyata kemarin juga kan kemarin pas gue buka form juga ada, gue sisipin di bagian bawahnya tuh kalau misalnya orang-orang yang nggak mampu itu bisa hubungin kontak person ini. Jadi kemarin sebenarnya aman-aman aja soal demo gitu. Karena ya orang yang nggak mampu sendiri udah ngobrol ke pihak dari keprofesiannya sendiri gitu. Jadi kan kalau misalnya, jadi sebenarnya itu harusnya udah bisa mengimplementasikan antara emosional dan juga logika. Karena kalau masalah akhirnya ngegratisin orang yang nggak mampu ini, itu kan sebenarnya main perasaan juga kan. Kita kasihan nggak sama dia atau bodo amat gitu kan. Jadi sebenarnya kayaknya untuk sampai sekarang ini kayaknya kalau ada leader yang bisa nyimbangin kedua itu kayaknya oke. Tapi gue masih belum bisa 100% ngebuktiinnya karena masih on proses. Jadi gitu. Dan masih ongoing untuk leadership kecewek-cewekannya ini. Masih on proses. Terus kalau misalnya cewek-cewek yang cewek-cewek Indonesia yang kalian lihat kayak gimana sih? Apanya? Sifatnya secara umum ya. Cewek Indonesia, waduh itu terlalu general ya? Untuk melabeli cewek Indonesia kayak gimana sih? Oh, ini aja deh, cewek-cewek teman-teman Ran. Teman aku ya? Tipe yang terima jadi atau tipe yang ada juga tipe yang pejuang gitu? Kalau dari temen aku sendiri tuh kebanyakan itu sih yang pertama tadi, yang terima jadi. Jadi kayak mereka lebih ke terima jadi tuh gimana ya? Kayak bukan tipe yang ambisius untuk pengen mencapai sesuatu gitu, tapi lebih ke tipe yang mengalir apa adanya gitu. Itu kayaknya kalau dari kakak gimana? Itu yang teman-teman Ran general kayak gitu ya? Kalau teman-teman gue kebanyakan kayak gitu juga. Teman-teman gue kecuali ada beberapa
gue ada ketemu satu yang tipe pejuang juga kayak gue. Itu ada teman gue, tapi secara pukul rata emang rata-rata cewek tuh terima jadi gitu. Entah karena emang pada emang dari sononya gen cewek terima jadi, atau emang karena terbentuk dari lingkungan. Karena gue sendiri belum pernah tinggal di luar negeri yang lama. Jadi tapi kalau rata-rata teman-teman gue bener-bener, gue tuh udah pindah sekolah banyak banget. Iya. Gue SD tuh pindah sekolah 4 kali. Wow. 4 kali, belum lagi SMP, SMA, bla bla bla. Jadi gue sebenarnya udah lihat banyak macam orang. Dan cewek-cewek tuh rata-rata terima jadi. Cewek-cewek Indonesia ya. Jadi sampai kuliah ini juga rata-rata cewek-ceweknya terima jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah leadership cewek ini sebenarnya juga kalau di Indonesia sendiri yang gue lihat emang masih perlu banyak perjuangan sih, perlu banyak hal-hal yang dibobok lagi. Harus kayak istilahnya apa ya, jadi promotor gitu loh. Iya. Gitu, like that. Jadi ya kita lihat saja ya perkembangannya kayak gimana. Oh dia bagi-bagi. Iya, bagi-bagi makanan, cuman kayak demo gitu loh. Oh iya, keren. Ini serem gak sih? Mereka tuh pakai baju hitam gitu loh. Kayak emang organisasi yang kayak gitu. Organisasi maco gitu ya? Iya. Walah. Wih. Kita mau kesana nggak? Minta juga. Agak takut ya. Oh ya, asik. Oh jadi dari tadi ngebel tuh gara-gara ini, gara-gara macet, gara-gara si banyak grab pada berhenti dulu. Okay. Ya mau jam buka juga kan. Oh iya. Oke. Tapi kalau Ran sendiri udah kebayang belum? Nggak tahu sih, gue emang karena gue orangnya leadership banget atau gimana. Cuman kayak banyak banget hal di Indonesia tuh yang menurut gue perlu diperbaikin. Kayak misalnya pokoknya banyak banget yang harus diperbaikin. Salah satunya soal yang perempuan ini. Dan generasi muda juga kayak menurut gue harus lebih proaktif dibanding terima jadi gitu ya. Tapi kalau Ran sendiri gimana nih? Ada ngeliat gak suatu celah di generasi muda? Celah yang buruk atau celah yang gimana sih? Celah yang buruk, kan celah kan selalu buruk kan? Iya sih, bener sih. Berarti ya kayak lebih ke permasalahan di generasi muda. Iya. Oh ini paling kalau misalnya kan itu kan buat cewek ya. Kalau misalnya secara general tuh kadang anak-anak di telekomunikasi kayaknya secara teknik kayaknya anak teknik kayaknya pukul rata kayak gitu sih. Dia lebih ke arah nggak mau, kayak takut kelihatan bodoh. Kayaknya aku juga sih. Oh iya. Iya. Oke. Gimana? Itu yang itu kayaknya celah yang gue lihat dari generasi muda ya. Jadi mereka takut dicap nggak tahu apa-apa. Nah iya, jadi kayak mau berpendapat nggak jadi gitu loh, langsung ditahan. Jadi nggak pernah berani untuk mengungkapin apa yang dia pikirkan gitu loh. Karena ditakut cap bodoh. Padahal kayak dengan dengan apa ya, dengan menahan-nahan apa yang ingin diucapkan itu bakal menutup hal-hal dari dalam diri kita untuk berkembang menurut gue. Kayaknya itu juga terjadi sama aku sih Kak. Oh, jadi iya? Kayak misal kalau aku tuh mungkin kalau aku ngerasanya karena didikan semenjak kecil gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku nggak nyalahin orang tua juga ya, tapi kayak masa kecil aku tuh ada di lingkungan yang nggak menuntut aku untuk berani berpendapat gitu loh. Jadi aku
tumbuh jadi orang yang tadi nggak berani berpendapat dan takut salah. Jadi kalau aku inget-inget, kalau aku introspeksi diri gitu, kalau misalkan aku ngungkapin pendapat itu seringnya selalu diakhirin dengan kata kayaknya. Kayak misalkan kayaknya ya gitu. Jadi kayak gitu sih. Itu kayaknya terjadi sama aku juga. Hal itu. Iya. Jadi salah satu indikasi ketakutan itu dengan adanya kata kayaknya. Ya, jadi kalau salah ya bukan salah aku banget gitu. Karena kayaknya. Iya. Kayaknya. Iya. Berarti karena didikan keluarga, karena terbiasa di lingkungan yang menuntut kita yang istilahnya nggak membiasakan aku untuk menyampaikan pendapat gitu. Rata-rata kayak gitu ya. Iya. Rata-rata langsung dikasih tahu jawaban yang benar ke arah sini. Iya. Dan harus ngikutin yang ini gitu loh. Bukan diajar untuk bukan diajar untuk anaknya pilihannya dia sendiri gitu ya. Gitu. Oke. Siap. Tapi terkadang bener apa enggak kayak gitu? Menurut Ran? Menurut Ran. Untuk kasus yang general gitu. Untuk tadi untuk milih pendapat itu emang harus ngikutin kata orang atau emang terkadang harus milih apa yang kita percayain sendiri, apa akan hal yang mau kita kerjain sendiri dan kita pokoknya ngejar hal yang pengen kita kerjain banget. Apa emang harus ngikutin kata orang selalu gitu loh? Kalau menurutku sih ini sih kalau mau bikin keputusan ya emang harus cari atau identifikasi baik buruknya dulu. Nah, proses identifikasi baik buruk itu kan bisa juga dengan dengerin apa kata orang tentang hal itu Tapi jangan lupakan juga apa yang sebenarnya kita pengen gitu. Tapi jangan melulu kayak pokoknya gue pengennya ini, bodo amat kata orang apa gitu. Tapi tetap menurutku harus dipertimbangkan juga sih. Biar lebih wise aja gitu keputusannya. Bener banget. Jadi bisa nyimbangin ya antara keinginan dan juga akan experiences dari orang-orang yang udah berpengalaman gitu, kayak orang tua salah satunya. Iya bener banget. Siap. Tapi rata-rata kalau generasi muda ya rata-rata emang pendidikannya kayak gitu dari keluarga, jadi rata-rata terbiasa untuk terima jadi gitu. Itu juga perlu diperbaikin sih. Oke, paling sekian aja. Kayaknya udah cocok ya jadi ketua. Ngelihat pendapatnya. Nanti kita lihat track recordnya. Baik. Lewat LinkedIn. Kita udah connect ya? Udah connect ya? Gitu aja paling. Ada lagi yang mau disampaikan? Semoga kedepannya bisa jadi kadif, keprof yang baik, terus bisa bonding sama staff juga. Iya. Terus bisa mencapai target-target kerjaan dari keprof dan semoga bisa lebih improve dari keprof yang sebelumnya. Oke. Gila, udah bertanggung jawab banget. Oke, paling sekian guys. Makasih Ran sudah mau diajak nih gitu. Oke, bye guys. Bye Ran. Terima kasih. Mana kursornya?